Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai etika manajemen dan finansial. Sebelum dimulainya presentasi kali ini, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi. Perkenalkan, nama saya Piumi Febrian Arfaiz. Perkenalkan, nama saya Sela Ananda. Baik, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu sebelum dimulainya materi yang pertama, alangkah baiknya saya membacakan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama ada etika perusahaan dalam mengelola dana, yang kedua ada hubungan saling menguntungkan penyandang dana dan penerima dana, yang ketiga metode pemberian jasa finansial, yang keempat manajemen alokasi dana yang efisien, dan yang kelima yaitu peran akuntansi dalam memberi informasi faktual. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu etika perusahaan dalam mengelola dana. Etika perusahaan dalam mengelola dana yaitu pengelolaan bisnis memiliki tata cara dan etika yang memperhatikan moralitas dan norma yang berlaku secara universal. Perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis harus mampu beretika dalam menjalankan kegiatannya dalam pengelolaan finansial. Yang kedua, perusahaan tidak hanya menggunakan dananya sendiri dalam menjalankan kegiatannya, tetapi ditopang oleh dana dari para investor atau penyandang dana yang biasanya adalah kreditor atau para penanam modal. Jadi, perusahaan harus mampu menunjukkan etika kepada para penyandang dana tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu perusahaan merupakan pemegang amanah dari penyandang dana tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan amanah yang telah mereka terima, sehingga investor tidak merasa dirugikan dan terjadi hubungan saling menguntungkan di antara keduanya. Yang keempat, maka perlu diperhatikan hubungan perusahaan tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan finansial perusahaan tersebut dan aspek-aspek yang berperan dalam pengelolaan finansial. Baik, yang selanjutnya adalah aspek hubungan saling menguntungkan. Manajemen finansial di dalam suatu perusahaan terkait dengan upaya tanggung jawab perusahaan atau manajer atas performance atau tanggung jawab perusahaan, terutama terhadap penyandang dana dan masyarakat penyetor modal perusahaan yang sudah melakukan go public. Hubungan yang baik antara manajer dan supplier modal dapat dilakukan dengan saling memberikan margin dan saling memberikan manfaat positif terhadap masing-masing pihak, yaitu pihak pemilik atau penyetor modal dan kreditor atau pemberi pinjaman dengan pihak perusahaan itu sendiri sebagai pengelola finansial. Balas jasa yang diberikan perusahaan terhadap para investor ini berbentuk rate of return. Jika dana berbentuk kredit, maka rate of return-nya adalah bunga pinjaman. Sedangkan dananya berwujud penyertaan modal, maka rate of return akan berubah dividen. Hubungan pertanggungjawaban antara perusahaan dan investor harus menunjukkan hubungan yang saling memberikan konsistensi dan konsekuen yang logis dan dapat diterima oleh nalar bisnis yang sehat baik secara ekonomi maupun sosial. Baik, yang aspek kedua adalah perusahaan sebagai penerima amanah. Perusahaan dapat menggunakan modal dari kreditor atau calon pemilik untuk membiayai peningkatan kegiatannya. Memanfaatkan dana permodalan yang ditawarkan oleh masyarakat dengan baik akan membantu perusahaan meningkatkan produktivitas dan potensi dana yang tersedia, sehingga lebih berhasil guna. Dengan demikian, posisi perusahaan adalah sebagai penerima amanah ke dalam kegiatan real atau produktif dengan sebaik-baiknya.
Nah, di dalam perusahaan ini sebagai penerima amanah, metode yang pertama adalah pemberian jasa finansial. Perusahaan sebagai penerima amanah dan kepercayaan dapat menggunakan dua asas atau kriteria. Yang pertama, melibatkan penyandang dana ikut serta menerima risiko persentase sesuai dengan kontribusi peran yang disepakati, di mana model penyertaan risiko bagi penyandang dana yang pasif persentase rendah, sedangkan pemilik aktif memiliki peran kontribusi yang lebih tinggi daripada pemilik pasif. Dan yang kedua, tidak melibatkan sama sekali risiko yang dialami oleh perusahaan. Berarti di sini terdapat perjanjian yang dapat disepakati antara kedua belah pihak, jadi pihak penyandang dana menerima persentase tertentu hak balas jasa dari perusahaan, terlepas perusahaan mendapatkan keuntungan atau tidak. Selanjutnya yaitu sesuai dengan core business, yaitu sebagai penerima amanah, perusahaan telah memanfaatkan titipan dana yang diketahui umum oleh investor. Maka dari itu, sedari awal perusahaan harus secara transparan memberikan informasi atau prospektus perusahaan kepada calon penyandang dana, baik yang berkaitan dengan core business yang ditekuni ataupun yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan itu, karena hal itu terkait kepercayaan yang diberikan oleh penyandang dana. Selanjutnya, manajemen alokasi dana. Manajemen alokasi dana adalah kunci bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas perusahaan. Pengguna dana harus mempertimbangkan faktor peluang return yang diperkirakan diraih dan faktor resiko yang dihadapi. Sehingga pertimbangan prinsip efisien dan efektivitas adalah cara terbaik untuk mempertanggungjawabkan pengguna dana dari masyarakat agar tidak bertentangan dengan etika hubungan kemitraan. D. Persepakatan pengguna dana. Pengelola dana sebagai pengguna dana harus memberikan informasi rencana dana secara transparan, komunikatif, serta mudah dipahami sebelum pemilik dana mempercayakan dana kepada perusahaan, agar pemilik dana dapat mempertimbangkan peluang return dan resiko yang akan dihadapi manakala benar terjadi. Semua ini dapat diatur atau ditentukan di dalam suatu perjanjian kerjasama antar pihak penyandang dana dan perusahaan sebagai pengguna atau alokator dana. Selanjutnya, peran akuntansi, fakta informasi finansial. Proses akuntansi bermuara pada dua laporan keuangan, yaitu laporan penghasilan dan biaya yang berlangsung pada periode tertentu, dan laporan perkembangan kekayaan kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan. Dan dalam proses pencatatan transaksi harus dilakukan secara objektif, yang benar terjadi di lapangan. Sehingga laporan finansial perusahaan mencerminkan kejadian dan perkembangan finansial yang sesungguhnya. Dalam pengelolaan finansial perusahaan yang berasal dari investor, perlu terjadinya hubungan saling menguntungkan antara keduanya, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan. Selanjutnya, perusahaan harus memberikan laporan yang transparan, juga dapat beretika kepada investor dalam pengelolaan modal, sehingga dalam penggunaan dana tersebut, perusahaan mendapat persepakatan dari investor, serta mampu memanfaatkan dana tersebut dengan baik dalam kegiatan real. Selanjutnya, contoh kasus etika manajemen finansial. Pelanggaran etika bisnis pada kasus Jouska. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, manajer investasi atau
SWI Satgas Waspada Investasi memperkirakan bahwa adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh PT Jouska. Dugaan ini terdapat dari hasil 80 pengaduan para klien PT Jouska yang terima oleh tim Satgas Waspada Investasi. Berdasarkan kronologi kasus yang terjadi dalam perusahaan atau PT Jouska Finansial Indonesia, polisi menetapkan Direktur Utama perusahaan Jouska dan Direktur Perusahaan PT Amarta Investa yang menjadi salah satu entitas perusahaan dari PT Jouska. Selanjutnya, sebagai tersangka atas kasus tindakan pencucian uang dan penggeledahan, tersangka berupaya untuk mengarahkan kliennya agar kontrak terkait dengan pengelolaan rekening dana investor dengan perusahaan afiliasi bernama PT Mahesa Strategis Indonesia dapat ditandatangani, di mana PT Mahesa Strategis Indonesia mengajukan pengalokasian dana ke portofolio untuk investasi dengan membeli saham dan reksadana. Khususnya saham PT Mitra Informatika Tbk berkode LUCK yang dibeli secara masif sehingga berdampak pada harga saham PT LUCK yang meningkat signifikan, namun bukan dari valuasi keadaan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa tindakan ini dikategorikan ke dalam jenis korupsi yang berupa korupsi investif. Melihat kasus di atas dapat dianalisis bahwa Jouska telah melanggar teori kontrak yang mana klien selaku agen tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme penawaran yang didapatkan. Jouska selaku penyedia jasa perencanaan keuangan seharusnya hanya memberi nasihat kepada kliennya dan tidak boleh mengelola atau mengintervensi dana mereka. Selain itu, miskomunikasi yang terjadi cenderung menguntungkan Jouska setelah diindikasi bahwa perusahaan ini memiliki kesepakatan pula dengan PT Sentral Mitra Informatika Tbk atau LUCK. Baik, kesimpulan pada materi kali ini yaitu etika dan moralitas. Dalam pengelolaan bisnis, tiap pengelolaan bisnis harus memperhatikan tata cara dan etika yang memperhatikan moralitas dan norma yang berlaku secara universal. Etika ini berkaitan erat dengan profesionalitas dalam kegiatan bisnis. Selanjutnya, transparansi dalam pengelolaan finansial, yaitu perusahaan harus memperhatikan transparansi dalam pengelolaan finansialnya, terutama karena perusahaan menggunakan dana dari para investor atau pemegang saham. Pengelolaan dana harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kesepakatan dengan para investor. Selanjutnya, hubungan saling menguntungkan dengan para investor, yaitu penting bagi perusahaan untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan para investor. Ini mencakup memberikan informasi yang transparan, memberikan balas jasa yang adil, serta memastikan hubungan yang berkelanjutan. Selanjutnya, perusahaan sebagai penerima amanah, yaitu perusahaan bertanggung jawab untuk menggunakan dana yang diberikan oleh investor dengan bijaksana dan produktif. Perusahaan harus memenuhi amanah yang diberikan oleh para penyandang dana. Selanjutnya, metode pemberian jasa finansial, yaitu perusahaan harus menggunakan metode yang adil dalam memberikan balas jasa finansial kepada para investor sesuai dengan kontribusi dan risiko yang diambil. Perjanjian antara perusahaan dan penyandang dana harus transparan dan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Selanjutnya, sesuai dengan core bisnis, yaitu penggunaan dana harus selalu sesuai dengan bisnis utama perusahaan. Dan informasi yang jelas harus diberikan kepada para investor. Perusahaan harus menunjukkan transparansi dan kejujuran dalam memberikan informasi mengenai kegiatan bisnisnya. Selanjutnya, manajemen alokasi dana, yaitu manajemen dana harus dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, dengan fokus pada mencapai margin yang setinggi mungkin. Penggunaan dana harus jelas dan terbuka untuk mempertanggungjawabkan kepada para investor. Selanjutnya, kesepakatan penggunaan dana, yaitu sebelum menggunakan dana investor, perusahaan harus memberikan informasi tentang rencana penggunaan dana. Ini harus dilakukan secara transparan dan komunikatif agar investor memiliki pemahaman yang jelas tentang peluang return
dan risiko yang terkait. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan bisnis dan finansial, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan para investor dengan menjaga kepercayaan dan memastikan pengelolaan dana yang bertanggung jawab dan transparan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.